Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuhan kita bersyukur, kepada Nabi kita bersalawat. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penerapan Green and Blue Ekonomi untuk Penerapan Kewirausahaan. Baiklah, untuk materi pertama saya persilahkan. Terima kasih oleh moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materinya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengaruh green ekonomi terhadap pendapatan masyarakat. Moderasi green ekonomi atas strategi pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan ruang untuk menghasilkan inovasi dan kreasi baru, baik dari sektor yang sudah ada maupun yang berkembang, sehingga green ekonomi dapat menjadi motor penggerak di balik cakupan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi. Green ekonomi disebut sebagai konsep pembangunan ekonomi yang tepat karena memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil serta menjaga daya dukung dan kualitas lingkungan laut dan pesisir. Green ekonomi digambarkan oleh berbagai institusi sebagai wahana untuk bergerak menuju pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh materi kedua. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja pada pemaparan materi kedua. Dalam penelitian Sihotan et al. 2018 sejak tahun 2014 hingga 2016 terdapat penurunan pengunjung Pulau Tidung besar yang disebabkan oleh tidak adanya penambahan daya tarik wisata dan belum maksimalnya perbaikan ataupun penambahan fasilitas pendukung. Dampak kegiatan wisata bahari di Pulau Tidung Besar atau dampak ekonomi adalah penambahan lapangan kerja dan pendapatan penduduk. Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan memerlukan strategi komprehensif yang mendasari perencanaan dan pengembangan sistem pengolahan sampah di Kepulauan Seribu. Dari kajian ini diketahui bahwa secara umum ekowisata yang terjadi di Kepulauan Seribu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi perkembangannya. Pernyataan masyarakat menunjukkan peningkatan pendapatan dan atau usaha terkait kegiatan ekowisata di Kepulauan Seribu. Peningkatan pendapatan juga terjadi pada pendapat daerah khususnya dari sektor hotel dan restoran. Kemudian pengaruh blue ekonomi terhadap pendapatan masyarakat. Hipotesis pertama yakni blue ekonomi terdapat pendapatan masyarakat. Hasil perhitungan didapat bahwasanya T Faules bernilai 0,006 dan T statistik 2,740. Dengan demikian, tim ujian hipotesis pertama dinyatakan diterima. Adapun dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Tegar dan Burning 2018 menyatakan konsep blue ekonomi menawarkan konsep ekonomi berdasarkan prinsip ekosistem, di mana pembangunan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh materi ketiga. Baik, saya akan melanjutkan ke materi kedua. Adapun dalam penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Tegar dan Burning 2018 menyatakan konsep blue ekonomi menawarkan konsep ekonomi berdasarkan prinsip ekosistem, di mana pengembangan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjamin keberlanjutan ekologi dan sosial. Selain itu, konsep ekowisata juga menawarkan kegiatan wisata yang mengutamakan aspek kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil dalam pengamatan yang diteliti oleh Setiawati 2021 menunjukkan jika potensi kelautan di Sabang sudah mulai dikembangkan berdasarkan prinsip blue ekonomi, kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah kota Sabang sangat berperan penting dalam proses pelestarian alam. Bagian D yaitu pengaruh green ekonomi terhadap pendapatan masyarakat. Hipotesis kedua yakni blue ekonomi terhadap pendapatan masyarakat. Dengan pengujian hipotesis kedua dinyatakan diterima, artinya semakin tinggi konsep green ekonomi diterapkan maka semakin tinggi juga pendapatan masyarakat Kepulauan Seribu. Konsep green ekonomi merupakan
paradigma baru dalam pengembangan ekonomi guna untuk menggantikan kebijakan yang sudah lama dan tidak memihak pada solusi untuk jangka panjang dan pada ekosistem. Oleh sebab itu, green economy ialah solusi terbaik bagi para penentu kebijakan untuk menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya mengenai pengaruh green economy terhadap pendapat masyarakat, yaitu yang diteliti oleh Aswandi 2019, terdapat penurunan drastis pendapatan nelayan sebelum dan selama pembangunan megaproyek reklamasi CPI masyarakat tersebut, di mana pasca reklamasi terjadi penurunan pendapatan secara drastis yang mengakibatkan penurunan kualitas penghidupan masyarakat pesisir. Baiklah, itulah materi yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh materi keempat. Baik, saya akan melanjut materinya. Bagian E, pengaruh perbedaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat yang dimoderasi oleh Chapter Blue Economy. Hipotesis ketiga, yakni perbedaan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang dimoderasi oleh Chapter Blue Economy. Pada hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa p-values bernilai 0,97 dan t-statistik 0,035. Dengan demikian, pada pengujian hipotesis ketiga dinyatakan ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang disignifikan atas moderasi oleh Chapter Blue Economy. Bagian F, pengaruh perbedaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat yang dimoderasi oleh Chapter Green Economy. Hipotesis keempat, yakni perbedaan masyarakat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat yang dimoderasi oleh Chapter Green Economy. Pada hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa p-values bernilai 0,734 dan t-statistik 0,340. Dengan demikian, pada pengujian hipotesis keempat dinyatakan ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang disignifikan atas moderasi oleh Chapter Economy. Berdasarkan pada hasil analisis, ditemukan bahwa Chapter Green Economy merupakan bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sosial masyarakat, bahkan mengurangi risiko lingkungan. Pengaruh perbedaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat. Hipotesis kelima, yakni perbedaan masyarakat terhadap pendapatan masyarakat. Pada hasil analisis tersebut diketahui bahwanya p-value bernilai 0,204 dan t-statistik 1,272. Dengan demikian, pada pengujian hipotesis kelima dinyatakan ditolak. Artinya, perbedaan masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Perbedaan yang ada di Kepulauan Seribu merupakan bantuan modal untuk UMKM, pelatihan skill untuk peningkatan terhadap kualitas produk yang ada di Kepulauan Seribu, agar kemampuan dan hasil produk jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun dinyatakan strategi perbedaan masyarakat di Kepulauan Seribu masih banyak kelemahannya dan belum banyak diterapkan oleh masyarakat setempat. Adapun beberapa penelitian terhadap pendapatan masyarakat peneliti, yaitu riset LR 2021, menunjukkan hasil penelitiannya bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Kota Baru dari perbedaan masyarakat melalui budidaya sarang burung walet tidak signifikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami yang berjudul maka penerapan Green and Blue Economy untuk penerapan keberhasilan. Baiklah, sesi kita akan buka sesi tanya jawab yang akan dilaksanakan besok pada saat proses daring. Terima kasih. Oke. Ya, edit.